Di scene awal kita melihat Raja sedang berada di tendanya. Raja sedang bercermin di depan kaca. Lalu tiba-tiba dia merasakan sakit dan hampir tidak kuat menahan tubuhnya. Ia berpegangan di bahu Lukman Aga untuk sejenak. Kemudian Raja duduk lagi di singgasananya. Hünkârım, Rustem Pasa masuk ke tenda Raja dan memberitahukannya jika Pangeran Elkas dan sekutunya akan bertemu di Provinsi Pan. bekleyecekler. Raja pun berharap kalau Pangeran Elkas akan mengumpulkan orang-orang dari Persia seperti yang ia katakan. Ben desteğini sağlayabilmiştir. Elkas Mirza beni bekliyor Bahman. Tampak di suatu tempat, Abbas dan seorang temannya sedang mencoba pisau yang mereka sembunyikan di balik lengan mereka. Abbas meminta kepada rekannya bahwa ketika ada kesempatan, dia harus membunuh Elkas Mirza dan dia sendiri akan menghabisi Raja. Ben de Sultan Süleyman. Di Amasya, Pangeran Mustafa tampak sedang bersiap untuk kepergiannya. Şehzadem. Kemudian Mustafa keluar dari ruangannya, diikuti oleh Yahya dan Atmaja. Mahidevran datang dan memanggil putranya. Mustafa berhenti, kemudian berbalik menemui ibunya. Mahidevran meminta Mustafa untuk tidak pergi dan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Validem, Gitmeye mecbur değiliz. validem. Oğlum. Dan bahwa setelah musim dingin, maka musim semi akan datang untuknya. Dan musim semi itu adalah dirinya. O baharda sensin. Mustafa melihat ke arah Mirunisa. Di ruangan Hurrem, Hurrem sedang menimang cucunya Pangeran Murad. Sultanım. Kemudian Afife masuk dan melaporkan tentang Putri Ana yang sudah dalam perjalanan. Hurrem pun meminta Afife segera membuat persiapan untuk kedatangan putri tersebut. Bir an evvel hazırlıklara başlayın. Emredersiniz sultanım. Hurrem berkata kepada Nurbanu jika mereka harus menampilkan yang terbaik dan menunjukkan kekuatan mereka. 30 tahun telah berlalu. Herkese nasip olun. Bütün cihanın sultanısınız. Nurbanu memuji Hurrem dengan mengatakan jika ia bukan lagi Sultana Ottoman tapi seluruh dunia, hingga membuat Hurrem pun tersenyum merasa senang. Mühim olduğunu söylemişsiniz. Di dalam kapal, Yavuz datang memenuhi panggilan Piri Pasa. Piri mengatakan kepada Yavuz bahwa prajurit dari Persia telah melakukan persiapan untuk membunuh raja. Segera semuanya akan berakhir. Acemler suikast hazırlığında. Yavuz pun heran mendengarnya. Piri pun menjelaskan kalau Atmaja menerima informasi itu dan memutuskan untuk menyembunyikannya dari pangeran. Biz de şehzademizden bunu saklamaya karar verdik. Karena tujuan mereka bukanlah melindungi raja akan tetapi Mustafa, agar Mustafa bisa naik tahta. Yavuz pun nampak tidak menyetujui hal itu. Namun Piri mengatakan, jika pangeran ingin naik tahta, maka mereka harus menyingkirkan hambatan dari jalan Mustafa. Itulah mengapa aku memanggilmu. Waktunya telah tiba. Kita harus menyingkirkan hambatan yang paling berat, yaitu Hurrem Sultan. Sizden uzak geçen günleri tarif etmemenin Di kamar Fatma, Fatma menerima surat cinta dari Elkas dari medan perang.
Dalam suratnya, Elkas menyatakan kerinduannya yang besar kepada Fatma Sultan dan segudang rayuan untuknya, yang membuat Fatma tersenyum dengan kebahagiaannya. Ve yılanlarla akrepler biliyorum. Vuslat ateş. Yüzünüz gülüyor sultanım. Melek lalu mengatakan jika Fatma sedang berbahagia, sedangkan Mirima jatuh dalam kesedihan. Fatma berkata jika Mirima jatuh dalam pedangnya sendiri. Kazdığı kuyuya kendi düştü. Sementara Mirima akan bercerai dan dia sendiri akan menikah dengan pria yang dicintainya. Fatma pun meminta Melek untuk mengambilkan kertas dan pena karena ia ingin membalas surat dari Elkas. Ancak ben evleneceğim. Kalem kağıt getir de nişanlıma cevap. Pangeran Elkas telah sampai di Provinsi Pan. Ferhat Aga lalu menyambutnya. Elkas Mirza. Elkas datang bersama dengan dua ajudannya. Kemudian tentara Janisari memeriksa mereka bertiga dan menyita senjatanya sebelum masuk ke dalam tenda raja. Sayangnya, mereka tidak menemukan belati yang tersimpan di dalam lengan kedua pengawal Elkas. Raja menerima kedatangan Elkas. Yüce Padişah Elkas mencium kaftan raja dan raja menepuk pundak Elkas. Bir kez daha huzurunuzda olmak benim için. Kemudian Elkas memberikan dokumen rencana invasi mereka ke Persia. Abbas dan rekannya tampak saling pandang. Di tempat yang lain, Mustafa dan rombongannya memacu kudanya dengan kencang untuk menyelamatkan nyawa raja. Nampaknya Mustafa tidak mendengarkan ibunya karena ia menyayangi ayahnya. Ia tidak ingin kehilangan ayahnya yang meskipun kini hubungan mereka tidak baik. Gördün. Pangeran Elkas terlihat membuktikan kata-katanya melalui dokumen yang ia bawa, bahwa ia memang didukung oleh orang-orang dari Persia dan melakukan persiapan untuk melawan kakaknya. Karşı olan savaşta benim yanımda. Raja pun memeriksa kebenaran dokumen itu dan membacanya. Setelah itu, Raja pun bertanya seberapa kuat orang yang mendukung Elkas dan bagaimana mereka akan membantu kita. Elkas pun menjawab kalau ia akan menjelaskannya melalui sebuah peta. Elkas meminta kedua anak buahnya menuju meja untuk membuka peta. Di luar tenda, Pangeran Bayezid dan Rustem keluar dari tendanya dan Jal Aga menyampaikan kalau Pangeran Elkas telah sampai dan saat ini bersama dengan Raja. Acem Şahzadesi geldi. Hünkârımızın yanındalar. Rustem berpesan pada Jal Aga agar Pangeran Elkas menemuinya setelah pertemuan Raja. Çıkınca benim yanıma gelsin. Emredersiniz. Rustem dan Bayezid kemudian melihat kedatangan Mustafa dan bertanya-tanya mengapa Mustafa datang. Ne işi var burada? Burhan Ali Bey 5000 civarında tam. Sementara di dalam tenda, Raja berdiri di dekat meja peta dan menerima penjelasan Elkas. Tam tekmil askeriyle Azerbaycan'da. Ordu ağırlıklı. Tekeliler ise 3000 askeriyle Hemedan'da. Abbas dan rekannya ada di sekitar Raja dan Elkas. Ada Cihangir juga di sana. Onu nereye sürmek icap eder? Ebruz dağlarını tutarken ben de Kermanşah ve Hemedan'dan 2 atış arasında kalacak. Hünkârımız nerede? Burada ne işiniz var? Hünkârımız... Mustafa bertanya di mana ayah mereka,
namun tidak dijawab. Sebaliknya, Rustem bertanya apa yang dilakukan Mustafa di sini. Nerede? Bekas'la beraber. Mustafa kembali bertanya, di mana ayah mereka? Bayezid lalu menjawab, jika Raja sedang bersama dengan Elkas di tenda. Di dalam tenda, saat Raja sedang fokus melihat peta, Abbas memberi aba-aba untuk segera melakukan aksi mereka. Sementara di luar, Mustafa berkata kalau ayah mereka akan segera dibunuh. Dia pun dengan terburu-buru menuju ke dalam tenda Raja. Hünkârımızı öldürecekler. Kedua penjaga pintu tenda melihat semua orang berlari menuju tenda sambil membawa pedang. Mereka pun menghunuskan pedangnya dan membiarkan Mustafa untuk lewat. Saat di dalam, Mustafa pun teriak kepada Raja. Raja kemudian melihat ke arah Mustafa. Tepat pisau Abbas hendak menghujam ke arah Raja. Raja kaget dan refleks sehingga ia bisa menghindar, dan pisau Abbas menancap di peta. Elkas sendiri tampak mendorong anak buahnya yang hendak menyerang dirinya. Raja akan diserang kedua kalinya oleh Abbas, di mana terlihat Raja masih terdiam, begitupun dengan Cihangir. Mustafa segera meringkus Abbas. Bayezid segera menghujamkan pedangnya ke arah rekan Abbas. Malam harinya, Mustafa sedang bersama dengan ayahnya di tenda. Raja kemudian meminta penjelasan kepadanya atas apa yang baru saja terjadi. Bagaimana Mustafa tahu kalau dirinya akan dibunuh. Biri geldi hünkârım. Kapıcılar Ketu'dan. Mustafa kemudian menceritakan tentang penjaga istana yang datang menemuinya bernama Cafer Aga. Cafer Aga membicarakan tentang kampanye yang menuju ke Persia. Ia menyampaikan kalau Elkas tidak sekuat yang dipikirkan orang-orang dan kampanye harus segera dihentikan. Olmadığını, seferin durdurulması gerektiğini söyledi. Raja pun bertanya, siapa itu Cafer Aga? Aku tidak punya penjaga di istana bernama Cafer Aga. Mustafa pun menjelaskan kalau Cafer adalah penjaga istana sekolah. Aku membiarkannya pergi setelah bertemu, namun tetap mencurigainya. Lalu mengikutinya karena ingin tahu siapa yang ia layani. Dan ternyata ia adalah mata-mata dari Persia. Dia bertemu dengan Abbas, pengawal pribadi Elkas. Acemlere casusluk edermiş galiba. Gizlice buluşmuş. Dan ketika pengawalku menangkapnya, ia memberitahukan segalanya. Jadi aku segera datang secepatnya setelah aku mendengar berita itu. Dan terima kasih kepada Tuhan karena aku datang tepat waktu. Almaz yola koyuldum. Şükürler olsun ki tam vaktinde yetiştim. Böylesine mühim bir havadis neden bana... Raja yang meski sudah mendengar keterangan Mustafa, ia pun bertanya mengapa berita sepenting itu sampai kepadamu bukan kepadaku Mustafa. Harusnya tentaramulah yang datang kepadaku pertama kali. Her kimse evvela bana gelmeliydi. Mustafa pun berkata, kalau berita itu didapatkan ketika ia kembali ke Amasya. Damasya'ya dönünce öğrendim. Tak berapa lama, Lukman lalu datang dan memberitahukan kalau Rustem ingin bertemu. Raja pun mempersilakan Rustem untuk masuk. Tahmasp'ın casusu olarak Elkas Mirza'nın... Rustem Pasha kemudian membawa Abbas yang telah babak belur di depan Raja. Rustem menyampaikan kalau Abbas telah mengakui
bahwa dirinya adalah mata-mata dari Persia. Mereka diperintahkan untuk memberitahukan setiap langkah yang diambil Elkas kepada Satamaps, dan tujuan akhir mereka adalah membunuhmu, Raja. Şahzadesinin her attığı adımı şahlarına haber edilirse sizi öldürmekmiş. Setelah mendengar laporan Rustem, Raja secara pribadi menanyakan pada Abbas siapa Cafer Aga yang dikirim kepada Mustafa. Apa hubungannya dengan dirimu? Jadi Raja ingin tahu apakah yang diucapkan oleh Pangeran Mustafa adalah kebenarannya. Şehzademin yanına Cafer Ağa bahanedir. Abbas kemudian menjawab, jika Satamaps ingin menghentikan perang, karena itu ia mengirimkan penjaga istana untuk menemui Pangeran Mustafa yang diketahui menentang terjadinya perang ke Persia. Durdurabilirler diye. Dinler muvaffak olup canınızı alsalardı Rustem kemudian mengatakan jika mungkin setelah kematian Raja, Satamaps ingin Mustafa untuk naik tahta. Mustafa Hazretleri'nin tahta geçmesi için ellerinden geleni yapacak. Mustafa pun menyela, ia tidak ingin pandangan ayahnya buruk terhadapnya. Ia mengatakan, siapa yang peduli dengan mimpi Satamaps, Rustem? Seperti yang kamu lihat, akulah yang mencegah rencana kotor itu. Aku tahu kalau Tahmaps bermain dengan api. Hayalleri kimin umurunda Rüstem Paşa? Gördüğün gibi bu oyunu ben bozdum. Raja bertanya lagi, apalagi informasi yang ia berikan kepada Tahmaps. Fatma Sultan'la nişanlanmış. Abbas pun menjawab kalau ia memberikan info tentang pertunangan Elkas. Setelah mengetahui segalanya, ia pun menyuruh membawa pergi Abbas dari hadapannya. Götürün bu melunu. Raja juga meminta semua orang untuk meninggalkannya sendiri. Siz de beni yalnız bırakın. Namun Mustafa tak ingin pergi. Mustafa melihat keraguan di mata ayahnya kepada dirinya. Jadi dia ingin berbicara kepada ayahnya. Bütün bunların manası nedir? Bana inanmanız için Mustafa lalu bertanya, apakah ayahnya butuh pengkhianat itu untuk membuktikan ucapannya? Raja pun menjawab, kamulah yang telah melemahkan kepercayaanku. Kamu pasti tahu apa yang baru-baru ini kamu lakukan. Kamu mengguncang kepercayaanku padamu. Bagaimana bisa kamu mempertanyakanku? Şimdi bunu sual ediyorsun. güveni sil. Mustafa lalu berkata, jika ada cara untuk mengembalikan kepercayaan raja padanya dan menyembuhkan lukanya, aku rela melakukan apapun. Apakah ada caranya, ayah? Ben elimden geleni yapmaya hazırım hünkârım. Bir yolu var mı baba? Bunu bize Raja kemudian menjawab, jika waktulah yang akan membuktikannya. Lalu Raja meminta kembali kepada Mustafa untuk keluar dari ruangannya. bize zaman gösterecek Mustafa. Çekilebilirsin. İç şunu rahatlatır. Di tenda Bayezid, Bayezid memberikan minum kepada Cihangir yang tampak masih shock dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Bayezid. Yan parıldadığını gördüm. Hünkârımızın canını almak için elini kaldırdı. Cihangir nampak marah dan tidak percaya jika ayahnya akan dibunuh di depan matanya sendiri. Cihangir berkata, dia tidak bisa menolong ayahnya dan merasa sangat bersalah karena dirinya hanya dia mematung. Mani olmak istedim, dayanamadım. Dondum kaldım böyle. Bayezid menghiburnya dengan mengatakan untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri sebab tidak ada yang terluka karena Mustafa datang tepat waktu. Yüklenme Cihangir. Canım kardeşim. Hem kimse bir zarar görmedi. Şükürler olsun Mustafa abim. Pangeran Cihangir pun bertanya di mana Mustafa. Bayezid lalu berkata kalau Mustafa kini bersama raja. Ay o nerede? Hünkârımızın yanında. Pangeran Cihangir pun mengatakan kalau tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan raja saat ini. Kopuyor, kestirmek zor. Onun gibi cihana